Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di channel Yunita Sari 22. Kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung volume bola dan luas permukaan bola. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya. Jangan lupa juga untuk selalu menyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai untuk pembahasan mengenai volume bola dan luas permukaan bola, ada baiknya terlebih dahulu kita bahas mengenai ciri-ciri bola. Bola memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Kemudian, bola tidak memiliki diagonal bidang. Sisi pada bangun ruang bola disebut dinding bola. Sedangkan jarak dari titik pusat ke titik bola disebut jari-jari. Jarak dari dinding bola ke dinding bola disebut diameter. Nah, supaya kalian lebih paham, di sini bisa dilihat pada gambar yang disebut dengan titik pusat itu aku kasih tanda berwarna panah berwarna biru. Sedangkan jari-jari itu aku beri tanda dengan tanda panah berwarna orange. Nah, jadi bisa kalian lihat di situ di mana yang disebut dengan titik pusat dan jari-jari. Kemudian untuk dinding bola itu aku beri tanda panah yang melingkar, itu yang disebut dengan dinding bola atau sisi bola. Sedangkan untuk diameter itu adalah jarak dari dinding bola ke dinding bola. Jadi bisa kalian lihat pada tanda panah. Jadi dari ujung bola ke ujung bola lagi itu disebut dengan diameter. Oke, kalau sudah, mari kita sekarang masuk ke rumus volume bola. Rumus volume bola yaitu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nilai pi di sini yaitu 3,14 atau bisa juga menggunakan 22/7. Nah, bagaimana penggunaannya nanti akan kita lihat pada contoh soal. Jadi nilai pi itu bisa 22/7 atau bisa juga menggunakan 3,14 tergantung dengan nilai R. Sedangkan R itu disebut dengan radius atau biasa kita kenal dengan jari-jari. Oke, supaya lebih paham, di sini saya sediakan contoh soal. Misalkan diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 21. Maka berapakah volume bola tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut. Volume bola yaitu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 atau jari-jari pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7. Nah, di sini saya menggunakan nilai pi-nya adalah 22/7. Kenapa? Karena di sini nilai R-nya adalah 21 yang merupakan kelipatan dari 7. Maka sebaiknya jika jari-jarinya diketahuinya adalah kelipatan dari 7, maka sebaiknya digunakan pi 22/7 dikali R pangkat 3 yaitu 21/3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 21. Maka hasilnya adalah 38.808 cm3. Oke, di sini aku punya sedikit trik jika kalian mengalihkan bilangan seperti ini.
Tadi dikatakan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 21. Nah, supaya angkanya ini tidak terlalu besar, sebaiknya kita perkecil dulu dengan cara membagi. Di sini udah bisa kalian lihat, sudah aku coret-coret, ini maksudnya dibagi. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Kemudian aku bagi lagi 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3, sehingga angkanya menjadi kecil dan kita tidak perlu repot lagi membagi, tinggal kita kali 4 dikali 22 dikali 7 dikali 23 dikali 21, hasilnya akan sama, yaitu 38.808. Bagaimana? Mudah bukan? Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini disediakan sebuah gambar bola dengan jari-jari atau radiusnya adalah 10. Rumus volume bola adalah 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diperhatikan terlebih dahulu, di sini nilai r-nya adalah 10, sehingga kita gunakan untuk nilai pi-nya adalah 3,14 supaya kita lebih gampang untuk menentukan volume bolanya. Maka volume bola sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 1000. Supaya lebih gampang, di sini 1000 ini nolnya ada 3 dan 3,14 di belakang koma ini ada 2 angka. Maka 1000 ini kita buang nolnya 2 dan komanya hilang, sehingga hasilnya menjadi 4/3 dikali 314 dikali 10 sama dengan 4/3 dikali 3140 sama dengan 12.560 dibagi 3. Hasilnya adalah 4.186,66 cm kubik. Bagaimana, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus luas permukaan bola. Rumus luas permukaan bola yaitu 4 dikali pi dikali r pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2. Untuk nilai pi sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini sudah saya sediakan beberapa contoh, ada 1 sampai 5 contoh. Ini akan kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan luas permukaan bola dengan jari-jari 7 cm. Maka luas permukaan bola sama dengan 4 dikali pi 22/7 dikali r pangkat 2 7 kali 7. Sama seperti tadi triknya kita pakai, kita langsung bagi 7 dibagi 7, maka hasilnya adalah 1 sama dengan 4 dikali 22 dikali 1 dikali 7. Hasilnya sama dengan 616 cm persegi. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut soal yang kedua. Tentukan luas permukaan bola dengan diameter 10 cm. Maka luas permukaan bola itu 4 dikali pi dikali r pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3,14. Di sini saya gunakan nilai pi-nya adalah 3,14 karena nilai r-nya adalah 10, bukan kelipatan 7. Sehingga 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 4 dikali 3,14, 10 kali 10 adalah 100. 100 di sini nilainya
nolnya ada 2 dan di belakang koma ini juga ada 2 angka. Jadi bisa langsung kita buang saja 100 nolnya dan nilai komanya kita buang. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 314 kali 1 sama dengan 1256 cm persegi. Oke, supaya kalian tidak bingung, saya jelaskan sedikit di sini bagaimana sih kok 100 bisa dibuang nolnya, kemudian komanya juga bisa dibuang. Di sini saya jelaskan 3,14 itu sama dengan 314 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma adalah 2 angka. Maka 4 dikali 314 per 100 dikali 100. Nah, sini langsung kita bagi. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Maka 4 dikali 314 sama dengan 1256. Sampai di sini paham ya kenapa nilai komanya dan angka 100 ini bisa langsung saya hilangkan, karena seperti ini maksudnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentukan jari-jari bola yang mempunyai luas permukaan 2464 cm persegi. Di sini soalnya agak sedikit beda. Kalau di soal sebelumnya kita diminta menentukan luas permukaan dengan jari-jari yang sudah diketahui, sekarang dibalik. Luas permukaan diketahui, yang ditanya adalah jari-jari. Jika bertemu dengan soal seperti ini, caranya adalah yang pertama kita tulis dulu rumusnya. Luas permukaan sama dengan 4 dikali V dikali R pangkat 2. Kemudian kita tulis dulu berapa luas permukaannya, yaitu 2464 sama dengan 4, kita turunkan rumusnya, dikali 22/7 dikali R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 ini belum diketahui nilainya. R pangkat 2 sama dengan 2464 dibagi, jadi kalau bertemu seperti ini kita bagi, dalam kurung 4 dikali 22/7. Ini nilai V saya gunakan 22/7. Maka sama dengan, ini kita balik, jadi kalau nilai 22/7 seperti ini, kita dari pembagian ke perkalian kita balik, jadi 7/22. Jadi perhatikan di sini 2464 dikali 7 dibagi 4 dikali 22, hasilnya 17.246 dibagi 88, hasilnya sama dengan 196. Jadi R pangkat 2 sama dengan 196. Kemudian untuk nilai R, karena yang ditanya adalah R-nya saja, sedangkan sini adalah R pangkat 2, maka kita tarik akar dari 196, hasilnya sama dengan 14 cm, sehingga dapat diketahui jari-jari bola tersebut adalah 14 cm. Bisa dipahami ya? Supaya lebih paham, kita lanjut ke soal yang kelima. Tentukan jari-jari bola yang mempunyai luas permukaan 1256 cm persegi. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita turunkan dulu rumus luas permukaan bolanya, yaitu 4 dikali V dikali R pangkat 2. Sama dengan, kita tulis dulu luas permukaannya 1256 dikali V. Nah, di sini saya coba gunakan nilai V-nya 3,14 dikali R pangkat 2. Maka R pangkat 2 sama dengan, kita balik, 1256 dibagi dalam kurung 4 dikali 3,14 sama dengan 1256 dibagi 12,56. Jadi 4 kali 3,14 itu hasilnya adalah 12,56.
sama dengan 100. R pangkat 2 adalah 100. Hasil dari 1256 dibagi 12,56. Maka nilai R-nya adalah akar dari 100. Hasilnya adalah 10. Sehingga dapat diketahui bahwa R atau jari-jari bola tersebut adalah 10 cm. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Tidak terlalu sulit, bukan? Oke, sudah selesai, tapi tadi ada yang sengaja saya lewatkan untuk soal yang nomor 3, yaitu tentukan luas permukaan bola dengan jari-jari 21 cm. Nah, ini bisa kalian coba kerjakan, dicoret-coret sendiri di rumah ya. Kemudian kalau sudah ketemu hasilnya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.